Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mang Cik Bicek, penonton setia PAL TV di mana berada. Hari ini tanggal 29 Oktober tahun 2021 di hari Jumat yang berkah. Insya Allah kita bakal ngedapat ke informasi, insight dan juga wawasan yang luar biasa. Karena ini mungkin pemirsa PAL TV sudah tahu galau dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Bahkan juga bukan cuma nama, ini pemirsa juga mungkin sudah sering lewat daerah Jakabaring. Ada gedung tinggi besar tercancang tulisannya Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Tapi hari ini juga tentunya Sally, ini ada suatu hal yang luar biasa. Karena tidak cuma itu Be Fikri. Di sini juga dalam program yang namanya Jaksa Menyapa bakalan mendekatkan diri antara kejaksaan dengan masyarakat Palembang. Yang mana di sini Pacak tahu apa sih tugas dari kejaksaan itu selain sebagai jaksa penuntut umum. Benar Nian, karena tentunya pemirsa Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ini dewe sebenarnya luas. Benar. Kita cuma ngobrol sejam, tidak habis rasanya ceritanya. Oleh karena itu pemirsa, kita hari ini sudah kedatangan, bukan kedatangan, kita yang datang gimana ya? Tidak Pacak kita nak ngatur ke kedatangan. Karena sekarang pemirsa, Fikri sama Sally lagi berada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan alhamdulillah sudah disambut luar biasa ini karena kita sudah bersama dengan Bapak Asmadi SHMH selaku asisten bidang pembinaan. Assalamualaikum Pak Asmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat Pak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini ngamen nyingok Pak Asmadi ini sehat, seger terus. Walaupun lah siang pecak pagi terus. Harus tetap semangat. Harus tetap semangat, Pak. Beda auranya tuh beda. Beda auranya. Iya. Dan juga mungkin pemirsa ini Pak Asmadi sudah tahu galau bahwa sekarang ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan lagi ngejalani proses penerimaan ataupun seleksi CPNS. Benar Pak Asmadi? Nah, ini juga pemirsa yang tentunya harus kita bahas karena mungkin Pak yang lagi nonton sekarang ini lagi meloi proses tes Pak, ataupun mungkin yang umurnya belum cukup pengen ngembe ancang-ancang kalau tahun depan Pacak melok jadi bagian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ini Pak. Insya Allah. Nah mungkin untuk yang pertama ini Pak Asmadi, kami pengen tahu dan juga mungkin boleh dijelaskan ini Pak tentang proses penerimaan CPNS yang ada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ini Pak. Ya tentunya saya ulangi selamat siang kepada pemirsa. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait rekrutmen pegawai. Ini bukan hanya saja rekrutmen pegawai di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, namun sistemnya adalah rekrutmen untuk pegawai Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi ketentuan syarat ini berlaku secara umum untuk seluruh Indonesia. Jadi betul, Saudara Fikri, memang saat ini kita sedang dalam proses rekrutmen, sedang dalam proses seleksi pengadaan CPNS di Kejaksaan. Dan untuk saat ini sudah memasuki tahap kedua. Jadi tahap pertama tadi seleksi kemampuan dasar sudah selesai, kita untuk wilayah Sumatera Selatan sudah selesai sekitar 1 bulan yang lalu, dan kita mungkin dalam waktu 2 minggu lagi akan memasuki tahap kedua, yaitu seleksi kemampuan bersama. Sedangkan untuk prosesnya sendiri tentunya proses pengadaan pegawai ini, rekrutmen ini, dasar hukumnya karena adanya surat keputusan dari Ketua Umum seleksi atau pengadaan pegawai CPNS di Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini Pak Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. Kemudian dasar hukum tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk kita dengan membentuk pegawai, membentuk panitia pengadaan daerah. Dan oleh karena itu kemarin kita telah sama-sama baik itu secara nasional maupun secara kewilayahan melakukan pengumuman mengenai penerimaan CPNS ini, kemudian dilanjutkan dengan setelah melakukan pengumuman yang cukup, tentunya kepada para peminat itu melakukan pendaftaran. Pendaftarannya ini melalui secara online, ya melalui websitenya BKN dan websitenya Kejaksaan. Kemudian setelah proses berikutnya, setelah peminat atau peserta itu mendaftar,
dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi terhadap ketentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, terhadap mereka atau peserta tadi yang telah memenuhi syarat dan dinyatakan lolos verifikasi, kemudian mengikuti seleksi tahap 1, yaitu seleksi kemampuan dasar yang kira-kira 1 bulan yang lalu telah kita laksanakan. Dan sekarang kita menunggu proses tahap kedua. Ini informasi yang sangat bagus ya, Fikri ya, karena bisa untuk tambahan informasi untuk siapa yang mau ikut tahun depan, Fikri. Mungkin tahun ini emang udah lewat, tapi tahun depan masih ada kesempatan. Bapak, ngomong masalah pendaftaran nih, untuk jumlah kuotanya sendiri, Pak, dari untuk seluruh kejaksaan tinggi ya, kan umum nih, untuk umum. Itu berapa jumlah kuotanya dan informasinya apa saja, Pak? Ini juga yang perlu kita sampaikan kepada calon pelamar, para peserta peminat pada umumnya, bahwa kuota ini sistemnya adalah kuota nasional. Jadi menyeluruh. Jadi tidak ada sistem kuota, misalnya kuota untuk wilayah Sumatera Selatan, tidak ada. Jadi kuotanya itu adalah untuk se-Indonesia. Nanti penempatan, penugasan, itu pun penempatannya merupakan kewenangan yang ditentukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai kantor pusat kita di Jakarta. Tapi Pak, ada prioritas dah ketika misal nih untuk para yang lolos ini, mungkin di setiap kantor itu diprioritas ke para putra asli daerahnya terlebih dahulu, atau acak ini Pak selama ini Pak? Khusus kita bagi untuk penerimaan secara umum tidak ada kekhususan penerimaan, namun untuk tahun ini ada kekhususan untuk wilayah Papua. Untuk Papua. Wilayah Papua. Jadi Palembang tidak termasuk di dalam wilayah kekhususan. Jadi tidak ada penerimaan dengan kriteria khusus putra Palembang. Tapi untuk Papua ada kuota 22 orang untuk putra Papua. Menma itu Pak, aku nak ngerti KTP Papua. Jadi boleh. pindah. Ya, boleh. Pindah dulu Pak. Asal jadi jakso Pak. Iya. By the way Pak, untuk karena tadi udah bahas masalah putra terkhusus dan juga tadi kita udah bahas kuota, kalau secara keseluruhan tadi sekitar 4.142 orang Pak ya. Nah, dan juga kita bahas masalah mekanismenya mungkin Pak. Mekanisme untuk putra terkhusus daerah tuh kayak mana Pak? Atau sama Be? Ikutnya untuk seleksinya? Untuk yang putra terkhusus daerah tadi? Kalau secara umum ketentuan dan syaratnya sama dengan penerimaan umum pada khususnya, namun tadi karena kekhususan maka tentunya harus melampirkan kartu tanda penduduk memang berasal dari Papua, khusus yang Papua ini. Ya. Tapi Pak, pecahnya makin hari ini untuk tes CPNS ini makin mudah Pak ya. Karena nak dikato ke tidak ada perlu nak mau map lagi, daftar sana sini, cukup dari situs Pak ya. Dari situs BKN dan juga ini mungkin aman dibandingkan dengan zaman Pak Asnadi dulu Pak, mana ini Pak? Iya, inilah satu perbedaan sistem antara pengadaan atau penerimaan CPNS sekarang dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kita semua dilakukan secara konvensional, manual. Jadi kita mulai dari pertama membacanya melalui pengumuman, melalui surat kabar atau pengumuman di instansi-instansi. Namun sekarang mulai dari pengumuman hingga pemenuhan syarat-syarat itu melalui online. Dulu nak nyari dari koran Pak. Ya. Beribu tuh Pak. Ya. Kalau sekarang jadi setelah peminat itu melakukan pendaftarannya melalui online. Melalui online nanti seluruh syarat-syarat yang diunduh melalui online itu akan diverifikasi, akan dicek oleh panitia verifikasi keabsahan dan keaslian dari syarat-syarat itu. Kalau memang dinyatakan lulus oleh tim verifikator, maka peserta dapat mengikuti seleksi berikutnya. Mantap, luar biasa ini Sally. Iya. Karena memang sekarang tuh memang dipermudah. By the way Pak, karena ini kan lagi corona Pak ya, untuk tesnya sendiri Pak gimana?
melalui tes kemampuan dasar kemarin semenjak masa pandemi COVID-19 mungkin berbeda dengan masa tahun-tahun sebelumnya. Ya, ini untuk informasi saya lihat bahwa seperti yang sudah kita lakukan 1 bulan yang lalu, bahwa pelaksanaannya itu jadi para peserta datang ke BKN dan melaksanakan ujian secara online. Ujiannya pun secara online. Jadi para peserta masing-masing akan mendapatkan 1 unit komputer, PC komputer, dan terhubung secara online. Di sana mereka akan menerima soal-soal dari panitia pusat dan mereka akan langsung mengerjakan. Dan istimewanya lagi, selain dari pelaksanaannya dilakukan secara online, bahkan dilengkapi dengan gambar pelaksanaan, video pelaksanaan, nilainya pun secara detik per detik itu disiarkan secara online melalui YouTube, channel YouTube dan lain-lain. Jadinya misalnya Fikri mengikuti, maka dari awal Fikri sampai akhir mengikuti tes selama 2 jam itu bisa dilihat penambahan poin-poin tersebut. Ya begitu selesai waktu tertutup, maka secara otomatis akan terlihat berapa besaran nilai masing-masing, bahkan perankingan untuk hari itu. Ini untuk menjaga keterbukaan dari sistem pengadaan CPNS ini. Inilah tentunya pemirsa nilai transparansi yang terus ditingkatkan sama pemerintah kita, tentunya untuk membuat masyarakat semakin percaya dengan prosesi dari pelaksanaan tes CPNS ini dewe. Mungkin kaget Pak Asnadi kita bakal balik ngobrol lagi karena masih banyak dan yang pengen kami tanya juga Pak, dan juga mungkin pemirsa juga kaget ada yang pengen bertanya ini melalui WhatsApp. Iya, kaget kita bakal baca ke juga pemirsa pertanyaannya. Jadi pemirsa jangan berenggut kemana-mana, kita bakal balik lagi dalam acara Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa Pol TV, balik lagi di acara kita di Jaksa Menyapa. Sini masih bersama narasumber kita yang terhormat Bapak Asmadi SHMH selaku Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Tadi kita sudah bahas mengenai tahap awal penerimaan CPNS ya Pak ya. Benar, ya. Nah ngomong-ngomong masalah pembahasan penerimaan Pak, setelah lulus nih, setelah dia mengikuti tahapan-tahapan, itu apakah dia langsung menjadi jaksa atau bagaimana Pak? Atau apa ada pelatihan atau apa? Bisa Bapak jelaskan? Begini saya lihat bahwa kuota penerimaan ini dari jumlah 4.148 tadi, formasinya tidak menjadi semua menjadi jaksa. Jadi formasinya ada bermacam-macam. Yang nanti adalah menjadi jaksa adalah formasi jaksa. Kan dia ada formasi pengawal tahanan, kan, ada pengelola barang bukti, ada dokter. Tentunya tidak semua menjadi jaksa. Nanti yang rekrutmen yang akan menjadi jaksa. Namun tidak berarti yang formasi untuk penerimaan jaksa setelah lulus tes CPNS ini menjadi jaksa, tidak. Tapi harus mengikuti tahapan lagi untuk menjadi jaksa. Misalnya kesehatan dan sebagainya. Kemudian apabila layak untuk menjadi seorang jaksa, dia juga harus mengikuti pendidikan pembentukan jaksa selama 6 bulan. Setelah memenuhi syarat dan mengikuti pendidikan jaksa selama 6 bulan, baru pegawai tersebut menjadi seorang jaksa. Jadi diperlukan pendidikan lain. Baik, jadi tentunya ini Sally memang banyak karena wong Pak mikirnya kejaksaan dalamnya itu jaksa galau. Betul. Mikir Pak itu karena alhamdulillahnya tadilah sudah tahu sama Pak Asmadi, jadi pemirsa juga sudah tahu, dan juga ini izin Pak Asmadi kita juga nerimo masukan dari pemirsa yang ada di rumah. Silakan pemirsa catat nomor telepon yang ada di layar kaca pemirsa, karena kaget Mang Cik Fikri bakal baca ke tentunya pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Kita bakal lanjut lagi ini Pak. Tentunya banyak ketakutan dari warga.
terkait dari penerimaan CPNS ini dewe. Ada yang ngomong ngeri, kayak ada yang nyogok, ada yang main belakang. Nah ngomong-ngomong Pak tentang permasalahan ini dewe, sejauh ini Pak, apa ada Pak kasus-kasus yang sudah sampai ketika ada proses penerimaan CPNS ini Pak, terutama di lingkungan Kejaksaan Tinggi ini Pak? Hingga saat ini di tahun 2021 ini kita sudah memasuki rencana akan memasuki tahap 2. Alhamdulillah kita belum menemukan ada indikasi kecurangan atau dalam tanda kutip main belakang terhadap proses penerimaan pengadaan CPNS ini. Benar. Ya, tentunya kami himbau untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu karena apa? Sistemnya sudah mengantisipasi akan hal terjadi ini. Dan apabila masih melakukan kecurangan, ada ancaman. Ancaman ada sanksi. Peserta tersebut akan digugurkan dalam kepesertaannya sebagai seleksi, mengikuti seleksi. Dan apabila ada unsur-unsur bisa dipidana. Apabila melakukan kecurangan dalam seleksi pengadaan CPNS di Kejaksaan ini. Gitu. Jadi memang kecurangan ini pemirsa sudah tidak pernah lagi ditemukan karena memang sistem dari penerimaan ini sudah luar biasa. Sudah transparan juga benar. sekarang CAT itu luar biasa Pak. Langsung metu nilai makan untuk uang yang nak mencet tombol selesai itu lagi meter Pak telunjuk. Benar. Benar. Cahnya pernah ikut juga. Pernah. Iya. Jangan dibahas Pak tadi. Kenapa tidak lulus? Apa? Tidak lulus. Bukan tidak lulus, tidak rezekinya di situ. Oh, tidak rezeki itu. Diganti ya bahasa itu Benar, lebih karena halus. kalau pikir PNS ya sudah ya, mungkin tidak siaran tidak ketemu Pak Asmadi. Oh, iya. Ada hikmah juga. Pak, dari setiap penerimaan CPNS yang unggul ya, inovasinya Pak untuk inovasi seperti apa yang diterapkan agar mendapatkan CPNS yang unggul? Inovasi dari Bapak. Inovasi dari kita atau secara nasional? Secara nasional. Ini saya lihat kebijakan pengadaan CPNS ini kebijakannya ini kalau di Kejaksaan secara nasional. Jadi kita di daerah hanya sebagai pelaksana kebijakan atau kewenangan dari nasional. Ini dalam rangka untuk mendapatkan lulusan terbaik, lulusan yang unggul nantinya tentunya harapan pimpinan dan jajaran Kejaksaan. Pertama ya sistemnya. Kita melakukan sistem penerimaan, menyempurnakan sistem penerimaan yang terbuka, yang bersih, ini yang kita harapkan. Dan memberikan layanan kemudahan dalam layanan kepada para pelamar. Terbuka, bersih, dan memberikan kemudahan, artinya mudah diakses, mudah diikuti. Kemudian juga ada tips lain dengan memberikan kuota tertentu, misalnya untuk S1 itu dengan khusus kuota untuk mahasiswa alumni lulusan cum laude. Jadi ada jalur khusus. Ini juga dalam rangka usaha kita untuk mendapatkan lulusan-lulusan yang terbaik salah satunya. Jadi memang sudah ada posnya masing-masing kan? Betul. Untuk formasi umum ada, Ya, untuk dari lulusan cum laude ya. Jadi kalau ada saudara atau keluarga kita yang memang lulusan terbaik cum laude di waktu dia mengikuti kuliah atau S2, ini bisa mengikuti formasi yang cum laude. Lebih diutamakan juga Pak ya. Jadi Ya. jadi Sally ini kemarin Pak nak melok tes. Gugur dia Pak di administrasi. Gara-gara kata ijazah Pak lah digadai kayaknya. Tapi tentunya pemirsa ini percaya sudah Bang Cik Fikri Kato ke tadi kita sudah nerimo ini pesan dan bakal langsung kita baca ke ini karena ada dulur kita ini namanya Bapak Panggarbesi di Sako nih Pak dengan nomor 08538405 sekian kita ini baik kayak lagi kena telepon wong kayak Bapak Panggarbesi ini kalau kayak banyak fansnya juga. Ini dia ngomong Pak
di penerimaan CPNS Kejaksaan ada wong pacak melok tes 4 kali berturut-turut tidak lulus. Nah ini pecak mana Pak? Apa transparansi penilaiannya dewe? Pecaknya langsung curhat juga Pak Panggar Besi itu. Yang dia 4 kali tidak 4 lulus. kali Pak tidak lulus. Amanat dikata kecurhat, kesel, sedih juga campur aduk Campur Pak ada aduk. di sini ya. Boleh Pak mungkin Pak ada Iya. pencerahan dari Pak Asmadi ini Pak. Ya. Jadi memang bisa terjadi Pak Fikri 4 kali tidak lulus kalau memang dari awal pendaftaran dia usianya masih muda. Artinya misalnya belum 26 misalnya sesuai dengan ketentuan, karena ketentuan perubahan-perubahan misalnya ada setahun lalu 28, selama masih usianya masih cukup masih bisa daftar. Namun mengapa sampai tidak lulus 4 kali? Ini tentunya tergantung dari peserta masing-masing di mana gagalnya. Bisa jadi mungkin gagal di tes seleksi kemampuan dasar, bisa jadi saya ralat di SKB seleksi kemampuan bidang itu, atau mungkin sudah lolos seleksi kemampuan dasar dengan seleksi kemampuan bidang, gugur di psikotes tahap berikutnya atau di tes kesehatan. Tentunya ini, tapi tentunya kami sebagai khususnya di sini panitia pengadaan daerah berusaha sedapat mungkin untuk melakukan pengadaan CPNS di sini secara terbuka dan setransparan mungkin, kira-kira begitu. Baik, jadi memang balik lagi ke peserta yang melok tes Betul. ini. Pesertanya. Iya, tinggal Pak Panggar Besi ini, baik nyingok gugur di mana. Iya. Ini 4 kali Pak, berarti dari dia Kalau masih ada waktu ngulang yang kelima, enggak ulang apa-apa. ini Pak. Iya, mendak malu. Enggak, itu tak hak untuk ngikutin. Iya, tetap harus mengikuti, harus semangat. Ini Pak Iya. dia melok tes dari bujang sampai sekarang lah anak sikut nih Pak. Tapi tentu tetap semangat walaupun tidak lulus, mungkin ada rezekinya di Jangan tempat patah lain. semangat. Mungkin kayak Betul, itu. betul, jangan Benar, putus asa benar. ya. Ada sikot lagi ini Pak, dari warga kita ini daerah alang-alang lebar ini Alang lebar. namanya. Pak Basri. Nah, warga dengan nomor Lebar. 0812 7996 sekian. Boleh Sally dibaca ke pertanyaannya apa? Pertanyaannya, kenapa proses penerimaan CPNS Kejaksaan ini terkesan tertutup, Pak? Susah untuk diaksesnya menurut dia. Padahal Menurut sudah dia. terbuka Karena mungkin bagi Pak ada online. wong lamo nih yang Tidak ketika nak tahu nunggu mungkin. pengumuman CPNS ini nak nyingok di koran besar nih ada apa ada benar. spanduk ikutilah penerimaan ini. Nah, Ya, kalau benar. mungkin ada wong yang memang gaptek memang tidak ada main gadget Pak, sangkan dia tidak ada tahu update. Nah, ini pecah mana? Ya, Sally sama Fikri mungkin ya kalau sistem yang dahulu seperti pada saat saya angkatan 2000 tahun 2000 mungkin sebagian orang tidak mengetahui adanya misalnya seleksi atau pengumuman penerimaan kejaksaan. Karena mungkin tidak sempat membaca berita di koran atau tidak mendapatkan informasi dari orang lain melalui pembicaraan, informasi verbal, atau memang tidak tahu ada pengumuman di instansi yang bersangkutan karena keterbatasan sistem. Namun untuk tahun ini khususnya hal itu bisa diatasi dengan melakukan pengumuman secara virtual, melalui online, melalui website, melalui channel YouTube, dengan pemasangan secara fisikalnya ada spanduk, banner dan lain-lain. Semua ini kami harapkan agar pengumuman seleksi CPNS Kejaksaan ini dapat diketahui oleh masyarakat umum. Jadinya kalau pengumumannya sekarang insya Allah kami tambah banyak yang tahu, tambah senang. Sehingga peserta semakin banyak, harapan kami akan mendapatkan lulusan yang terbaik dari ini. Juga harus teliti sih, harus Benar, update terus, harus belajar, Cak Fikri. update terus juga tentunya. Informasi Betul, di mana betul, di mana kan. Nah, informasi, nah ilmu harus diupdate dan diperbarui terus. Benar. Betul, betul. Benar Pak Dan juga ini Pak ada juga yang ngomong bahwa ngeri nak melok kejaksaan tes dikitnya yang nak diterima. Nah, ada juga Pak yang mak itu mikir. Nah, kira-kira ini pecah mana lah Pak, kira-kira apa dia lah indikator juga yang mungkin tahun ini yang nak diterima cuma 20, tahun depan yang nak diterima 30. Ini uang bertanya Pak, apakah ada uang yang pensiun kah ataukah memang ada penambahan kah? Ini indikator angka penerimaan ini pacak berubah-ubah ini gara-gara apa ini Pak Asmadi? Mengenai jumlah kuota itu Fikri ya, ini tentunya tadi sudah ditentukan dari pusat, yaitu dari BKN dan Kepegawaian Negara maupun dari Kejaksaan, merupakan
keputusan bersama berapa kuota tersebut. Tentunya yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi kuota ini tentunya adanya pegawai pensiun atau adanya jabatan-jabatan atau bidang-bidang baru yang mungkin diperkuat sehingga membutuhkan tenaga pegawai yang lebih banyak. Kira-kira itu. Jadi pergantian pensiun dan penguatan fungsi kelembagaan. Cak Mano Seli sudah paham? Paham, Cak Tahun depan Fikri. nak melok lagi? Caknya Fikri. Saya. Aku nengok kalau pakai baju jaksa tuh kayak agak-agak nian. Apa nak nyari lagi jaksa? Insya Allah. Insya Allah. Pemirsa, ini obrolannya makin seru dan juga asli ada kok segmen lagi. Bener. Kita masih bakal ngobrol tentunya dengan Bapak Asmadi selaku asisten bidang pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Jadi pemirsa jangan berikut kemana-mana, tetap di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa Opal TV, masih di acara kesayangan kita di Jaksa Menyapa. Di sini kita masih bersama narasumber kita Bapak Asmadi SHMH, dan kita tadi sudah banyak ngobrol mengenai pengikutan CPNS, tahapannya, banyak yang sudah kita obrolin, dan ini informasi penting juga untuk pemirsa di rumah. Siapa tahu yang nak mengikut tes tahun depan. Benar. Nah, Betul. ngomong-ngomong Pak, masalah tadi kan masih banyak nih anak kami tanya Pak ya. Untuk setiap kali ngikut tes kan pasti ada pengawasan Pak ya. Betul, betul. Nah, untuk pengawasan itu dewe cak mana Pak? Rangkaiannya. Terkait pengawasan pengadaan. Terkait sistem pengadaan ini tentunya sudah disiapkan piranti pengawasan. Pertama, di dalam kepanitiaan pengadaan sendiri itu ada bagian pengawasan yang memang melibatkan bidang pengawasan. Jadinya bidang pengawasan kejaksaan juga diikut sertakan di dalam kepanitiaan yang tugasnya mengawasi proses pelaksanaan pengadaan CPNS ini, saya lihat. Kemudian selain itu bagi peserta maupun masyarakat umum yang merasa ada kecurangan atau ingin menyampaikan saran, kritik, pengaduan, kejaksaan juga menyiapkan call center, bisa ada call centernya, ada SMS, bisa melalui WA, ini ke nomor 0877 3460 2455 atau ke email aduan.cpns@kejaksaan.go.id. Jadinya bisa disampaikan. Informasi juga untuk pemirsa di rumah, mungkin bisa dicatat pikir ya. Benar, harus Ya. dicatat. Karena juga tentunya bukan dari pihak kejaksaan dewe yang mengawasi, tapi dengan adanya nomor telepon tadi, ada email tadi, itu artinya masyarakat pun pacak mengawasi. Benar Pak? Benar. Benar, Ya, benar. benar. Masyarakat umum pun bisa melakukan. Benar Nian. Dan Jadi- juga ini Pak tentunya dalam membentuk seorang pegawai ini kan Pak, terkadang ada berbagai macam rangkaian acara demi membentuk mereka menjadi seseorang yang profesional. Nah ini Pak, kalau kawan-kawan dulur-dulur ini yang melok tes CPNS di kejaksaan sudah lulus, ini ada pembekalan lebih dalam lagi tak Pak? Yang biasanya mungkin berhari-hari, berbulan-bulan sebelum akhirnya mereka pacak begawe di kejaksaan ini Pak. Tentunya ya instansi kejaksaan tentunya setelah membuat roadmap kaderisasi penyiapan tenaga yang profesional bagi seluruh pegawai dan penyiapan kemampuan ini tentunya disesuaikan dengan lapangan penugasan masing-masing. Namun ada beberapa pelatihan, beberapa tahapan yang harus diikuti seluruh pegawai. Misalnya Latsar, jadinya pegawai CPNS yang baru lulus nanti harus mengikuti pelatihan dasar yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.
ada ini teknik administrasi kejaksaan, ini harus diikuti. Setelahnya tentunya pendidikan atau latihan diklat berikutnya itu akan disesuaikan dengan penugasan masing-masing. Misalnya kalau bagian barang bukti, dia akan mengikuti diklat misalnya pengelolaan barang bukti. Misalnya kalau dia administrasi perkantoran, atau misalnya di bagian sandi, dia akan mengikuti pendidikan sandiman. Ini tentunya ini namanya pendidikan lanjutan, akan ditentukan dengan tugas pokok fungsi masing-masing pegawai. Tentunya kejaksaan, instansi kejaksaan telah menyiapkan rangkaian pendidikan untuk membentuk jaksa-jaksa ini menjadi jaksa dan pegawai-pegawai kejaksaan yang profesional. Oke, Bapak izin ya Bapak, ini ada yang nanya melalui WhatsApp kita di nomor 08137371XXXX dari Bapak Maulana, Bapak. Dia nanya mengenai syarat untuk mengikuti CPNS kejaksaan itu apa saja? Cak, susah terus untuk diketahui. Mungkin bisa Bapak jelasin Pak, kayak misalkan syaratnya tinggi badannya berapa, minimal IPK-nya berapa. Benar. Yang gitu. Dan juga mungkin Pak kayak langsung ditambahi kalau nak ngecek dari persyaratan itu di mana? Nah, ya. Jadi pertama saya lihat sampai Fikri untuk mengetahui mengenai ketentuan dan syarat-syarat ini buka di website. Untuk CPNS bisa membuka sama itu ketentuan dan syaratnya yang di website Badan Kepegawaian Negara maupun website di Kejaksaan. Jadi dari website tersebut kita akan tahu semua informasi sudah dimuatkan di dalam website tersebut. Misalnya tinggi badan sudah ada di situ. Untuk laki-laki 160, untuk perempuan 155, termasuk nilai dari ijazah dan IPK. Kalau untuk S1 itu 2,75. Kalau D3 sama 2,75 IPK, dan untuk SMA sederajat dengan nilai ijazah rata-rata 7. Pemirsa, tadi sudah dijelaskan sama Bapak Asmadi Dewek kalau memang untuk persyaratan itu ada di website, Pak, ya. Boleh kasih tahu Pak website terkait kejaksaan kita? Untuk masyarakat umum, khususnya para peminat untuk melamar kejaksaan, dapat dibuka di website rekrutmen.kejaksaan.go.id. Saya ulangi, rekrutmen.kejaksaan.go.id. Silakan lengkap di situ mengenai mekanisme. Jadi tidak ada lagi nak ditempel di koran di mana-mana. Pemirsa langsung buka di rekrutmen.kejaksaan.go.id. Di situ lengkap ya Pak ya. Betul. Mulai dari persyaratan sampai ke proses dan tahap formasi berapa yang dibutuhkan, semua ada di situ. Semua yang benar ada kalau di situ pemirsa. Dan juga kalau kita review balik lagi, ini untuk penerimaan CPNS di tahun ini sudah selesai tes SKD-nya Pak. SKD. Yang tentunya mulai dari tes wawasan kebangsaan ya. Dan juga tes-tes lainnya ini sudah dilewati galau kemarin. Dan mungkin kaget ini ada pemirsa yang nonton ini lulus ke SKB. Nah banyak yang bertanya-tanya ini Pak, kalau aku lulus ke SKB, ini apa lagi Pak yang nak dites ke ini? Cak banyak nih tesnya nih Jiwong. Betul, Fikri ya. Jadi memang bagi para peserta kemarin yang telah lulus seleksi kemampuan dasar atau SKD ini, yang disingkat SKD ini, akan mengikuti seleksi berikutnya bagi yang lulus. Nanti setelah diumumkan dan dinyatakan lulus, yang dinyatakan lulus nanti pengumumannya juga melalui website ini online ya. Bagi yang lulus akan mengikuti seleksi kemampuan bidang SKB atau disingkat SKB. Ini kalau soal persisnya kita tidak tahu karena itu online dan diacak secara komputer. Namun materinya ini terkait dari formasi yang kita tuju dan jurusan dari pendidikan
yang kita ambil, kira-kira ini namanya bidang. Ya, dia akan terkait seputar materi formasi apa yang kita pilih. Misalnya kita memilih menjadi jaksa, tentunya masalah bidang hukum, dan kita seorang sarjana hukum, melalui fakultas hukum, melalui formasi sarjana hukum, tentunya seputar ilmu hukum yang akan dicari. Kalau kita memang dari dokter, tentunya tentang pengetahuan medis bagaimana. Tidak mungkin dokter tanya tentang hukum. Betul. Pening, Pak. Dia. Iya. Jadi balik lagi ke formasi apa yang dilamar dan dari mana latar belakang pendidikan pada saat mengajukan lamaran. Benar. Kalau kemarin kan pemirsa sudah tes intelijensia umum, ada TIU, ada tes wawasan kebangsaan, dan juga tes kepribadian TKP. Jadi pemirsa ini balik lagi ke formasi apa yang dimbe, itulah yang bakal jadi soal di tes SKB yang bakal pemirsa lalui kalau sudah lulus SKD. Benar. Nah mungkin Pak, ini pertanyaan terakhir, harapannya untuk CPNS kejaksaan yang lulus dan yang tidak lulus itu seperti apa? Ya, kalau harapan tentunya kami berharap ya para peserta ini mengikuti seleksi ini secara jujur dan semangat dengan harapan kami mendapatkan lulusan yang terbaik untuk sebagai kaderisasi sebagai pegawai di Kejaksaan Republik Indonesia, tentunya untuk bergabung bersama kami di Kejaksaan Republik Indonesia. Dan sebaliknya, bagi peserta yang tidak lulus, jangan putus asa. Iya. Pegawai bekerja bukan hanya di kejaksaan, tentunya Fikri, banyak lapangan pekerjaan. Dan bagi yang masih berminat dan masih memenuhi syarat khususnya usia, daftar lagi tahun depan. Mumpung gratis. Kecuali daftar 2 juta, baru agak berpikir lah. Betul. Asal masih memenuhi syarat, daftar lagi tahun depan. Benar. Jadi itulah tadi tentunya pemirsa seluruh persyaratan yang juga sudah dibahas secara tuntas. Oleh Pak Asmadi, luar biasa. Ini juga jadi semangat Pak, insya Allah untuk pemirsa yang mungkin kemarin tidak lulus lama di mesin ini Pak, mungkin tahun depan ini lagi semangat lagi. Jangan putus asa. Banyak bidang lain yang menunggu. Benar, banyak bidang lain yang menunggu. Tentunya kita doa ke Pak seluruh rangkaian tes dari CPNS penerimaan Kejaksaan Tinggi ini berjalan dengan lancar. Amin. Sampai Kejaksaan Tinggi KG bakal mendapat ke pegawai-pegawai yang profesional, yang unggul, yang unggul juga. Benar, yang unggul juga. Dan juga tentunya KG bakal ditempat ke di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dan juga terima kasih banyak untuk Bapak Asmadi SHMH selaku asisten bidang pembinaan yang katanya ada jargon Pak gitu nih Pak. Betul, Fikri dan Sally. Jadi pimpinan kami Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan jajaran membuat salam dan slogan agar seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ini bersemangat untuk mencapai visi dan misi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Boleh aku sampaikan, Fikri? Ya. Slogan kami adalah PAS, profesional, akuntabel, smart, dan servis. Ya, inilah slogannya PAS. Jadi profesional, akuntabel, smart, dan servis. Benar Pak. Ya. Pokoknya segala hal itu Pak harus pas. Pak. Pas. Kalau tidak pas emang agak agak tak lemak. Baju pun tidak pas, kerobokan tidak lemak pula pokoknya segala hal pemirsa harus pas. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Asmadi yang tentunya sudah nunjuk ke insight dan wawasan yang luar biasa selaku asisten bidang pembinaan. Dan terima kasih banyak untuk pemirsa yang sudah bergabung dengan kami. Tadi juga sudah ada yang ngechat dan juga nunjuk pertanyaan dari WA. Tapi untuk pemirsa yang tidak sempat terbaca pesannya tadi, jangan sedih karena minggu depan masih ketemu lagi di kita setiap hari Jumat jam 1 siang. Ada lagi acara kesayangan kita di Jaksa Menyapa. Kalian nak nanya masalah apapun bisa langsung ke WhatsApp kita. Cak Fikri bisa dibacakan nomor WhatsApp kita? Oke, mungkin langsung pemirsa baca di bawah ya. Kalau nak dibaca-baca kayak pemirsa tidak dengar ya, nomor langsung catat. Nomornya ada di bawah ini, pemirsa langsung chat. Minggu depan bakal kita tanya lagi. Akhir kata ke Mang Cak Fikri. Aku Cak Sally. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.